Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Hubungan karir orang tua terhadap perilaku anak. Kita sering mendengar ketika seseorang sukses di kantor atau karir kadang ada aja anaknya yang bermasalah. Nah, ketika anak kita bermasalah ini bisa mengganggu karir orang tuanya menjadi bahkan bisa hancur. Banyak sekali kejadian nyata dalam kehidupan kita ketahui dari berita. Ketika orang tua yang memiliki karir cemerlang tapi ketika anaknya bermasalah dalam perilakunya maka karir orang tuanya ikut jadi hancur. Ngerikan kalau begitu. Jadi mau tidak mau karir orang tua dan perilaku anak ini ada hubungan yang sangat erat. Kita berkeinginan karir kita atau suami kita cemerlang terus anak-anak kita pun sukses. Hal ini yang perlu diperjuangkan dengan mempersiapkan diri sebagai orang tua dan anak kita dengan kerja sama mencapai sukses dan kebahagiaan. Dengan pola asuh yang tepat dari orang tua kepada anaknya yang juga memiliki keunikan atau karakter tersendiri yang berbeda dengan orang tua. Di sini sebagai orang tua perlu memahami pola asuh yang terbaik bagi anaknya. Pola asuh kita sebagai orang tua pun pastinya berbeda satu dengan lainnya. Demikian juga pola asuh ini ada berbagai tipe, akan coba kita bahas pada bagian ini. Menyeimbangkan karir dan mengasuh anak bisa jadi sulit, dan cara orang tua menanganinya benar-benar dapat memengaruhi gaya pengasuhan mereka. Berikut ini adalah beberapa gaya pengasuhan yang umum dan bagaimana gaya tersebut dapat disesuaikan dengan tuntutan orang tua yang berfokus pada karir mereka. Pengasuhan otoritatif melibatkan penetapan standar yang jelas dan penegakan aturan sambil mendorong kemandirian. Pola asuh ini juga menekankan responsivitas dan tuntutan yang tinggi. Orang tua ini berusaha untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja dengan merencanakan waktu dan kegiatan keluarga untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Pengasuhan otoriter berfokus pada kepatuhan dan disiplin dengan tuntutan yang tinggi dan responsivitas yang rendah. Orang tua ini mungkin memprioritaskan pekerjaan daripada waktu keluarga, menegakkan aturan yang ketat dan jadwal yang kaku. Harapan mereka yang tinggi di rumah mungkin mencerminkan kehidupan kerja mereka yang menuntut. Pengasuhan permisif. Tingkat responsivitas yang tinggi dengan tuntutan yang minimal. Lebih lunak, dengan sedikit aturan dan harapan. Bertindak lebih seperti teman daripada orang tua. Dampak karir. Orang tua permisif dengan karir mungkin kesulitan dalam menetapkan batasan karena keterbatasan waktu. Mereka mungkin memanjakan anak-anak mereka untuk menebus ketidakhadiran mereka. Orang tua ini mungkin bergantung pada orang lain, seperti pengasuh atau keluarga besar, untuk mengisi kekosongan. Pola asuh yang tidak intens. Tingkat respons dan tuntutan yang rendah. Interaksi dan keterlibatan emosional yang minimal. Menyediakan kebutuhan dasar tetapi sedikit bimbingan atau pengasuhan. Dampak karir. Orang tua yang tidak terlibat mungkin sangat berfokus pada karir mereka, yang menyebabkan pengabaian yang signifikan terhadap tugas mengasuh anak. Pekerjaan mereka yang menuntut mungkin mengakibatkan jam kerja yang panjang di luar rumah, yang menyebabkan kurangnya hubungan emosional dengan anak-anak mereka. Anak-anak dari orang tua yang tidak terlibat mungkin merasa diabaikan dan kurang bimbingan. Menyeimbangkan karir dan mengasuh anak. Menjadi orang tua yang bekerja berarti menemukan keseimbangan yang tepat antara karir dan mengasuh anak. Berikut adalah beberapa kiat untuk membantu para ibu dan ayah yang berfokus pada karir agar dapat menyeimbangkan tugas profesional dan mengasuh anak dengan sukses. 1. Kelola waktu Anda dengan bijak dengan memprioritaskan tugas dan menetapkan tujuan yang dapat dicapai untuk pekerjaan dan keluarga. Pastikan untuk menjadwalkan waktu khusus keluarga agar tetap terhubung dengan anak-anak Anda secara konsisten. 2. Pertimbangkan pengaturan kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel untuk menyeimbangkan komitmen pekerjaan dan keluarga dengan lebih baik. Manfaatkan teknologi agar tetap terhubung dengan pekerjaan sambil tetap berada di rumah. 3. Ingatlah bahwa waktu berkualitas yang dihabiskan bersama anak-anak Anda lebih penting daripada kuantitas waktu. Terlibatlah dalam kegiatan yang bermakna dan hadirlah sepenuhnya selama momen keluarga. 4. Jaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan anak-anak Anda untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Dorong mereka untuk berbagi emosi dan tawarkan dukungan yang mereka butuhkan.
5. Bangun sistem dukungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan pengasuh untuk membantu Anda mengelola tanggung jawab Anda. Jangan ragu untuk mendelegasikan tugas dan meminta bantuan bila perlu untuk mencegah kelelahan. Menemukan perpaduan yang harmonis antara pekerjaan dan pengasuhan anak adalah perjalanan yang terus berkembang, yang membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dan kebutuhan unik keluarga. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang melayani orang tua dan anak, menumbuhkan rasa cinta, dukungan, dan bimbingan bagi anak. Korelasi antara karir orang tua dan perilaku anak rumit dan dipengaruhi oleh banyak elemen seperti alokasi waktu, stres orang tua, panutan, status ekonomi, dan interaksi keluarga. Mari kita selidiki lebih dalam cara-cara di mana kehidupan profesional orang tua dapat membentuk perilaku anak-anak mereka. Waktu yang dihabiskan bersama anak. 1. Menghabiskan waktu berkualitas bersama anak sangat penting karena dapat berdampak besar pada perilaku mereka. Orang tua yang sibuk mungkin merasa sulit untuk menyediakan waktu untuk interaksi yang bermakna, yang mengakibatkan masalah perilaku yang berasal dari kurangnya bimbingan dan perhatian. 2. Mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat adalah kunci bagi orang tua untuk menawarkan dukungan dan stabilitas emosional yang dapat berdampak positif pada perilaku anak-anak mereka. B. Tingkat stres orang tua. 1. Dampak stres. Stres yang berlebihan di tempat kerja juga dapat memengaruhi anak-anak. Orang tua yang terus-menerus stres atau khawatir karena pekerjaan mereka mungkin tanpa sadar membuat lingkungan rumah mereka tegang, yang dapat mengakibatkan anak-anak mengalami lebih banyak kecemasan dan masalah perilaku. 2. Strategi mengatasi. Anak-anak cenderung meniru cara orang tua mereka mengatasi stres. Orang tua yang menangani stres kerja dengan cara yang positif dapat membantu anak-anak mereka mempelajari keterampilan manajemen stres yang berharga. C. Menjadi teladan. 1. Kebiasaan kerja orang tua dapat memengaruhi cara anak-anak mereka memandang sekolah dan tanggung jawab. Menunjukkan etos kerja yang kuat, komitmen, dan antusiasme terhadap pekerjaan mereka dapat memotivasi anak-anak untuk mengadopsi nilai-nilai yang sama. 2. Karir orang tua berperan dalam membentuk gagasan anak-anak tentang peran gender. Misalnya, ketika kedua orang tua bekerja, hal itu dapat menunjukkan kesetaraan antara gender, sementara peran tradisional dapat memperkuat norma gender yang umum. D. Status sosial ekonomi. 1. Profesi orang tua dapat memengaruhi situasi keuangan keluarga, memengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan peluang untuk berkembang. Status keuangan yang lebih tinggi biasanya berarti lebih banyak peluang untuk mendorong perilaku yang baik. 2. Kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pekerjaan orang tua yang tidak stabil atau kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan stres dan ketidakpastian, yang mungkin tercermin dalam tindakan anak-anak melalui perasaan cemas, agresif, atau terisolasi. E. Dinamika keluarga. 1. Keterlibatan orang tua. Tuntutan karir dapat memengaruhi seberapa banyak orang tua terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Orang tua yang sangat terlibat seringkali melihat hasil positif dalam perilaku anak-anak mereka, seperti peningkatan kinerja akademis dan keterampilan sosial. 2. Keluarga orang tua tunggal. Dalam rumah tangga dengan orang tua tunggal, karir orang tua dapat berdampak signifikan karena tanggung jawab tambahan berupa pekerjaan dan pengasuhan anak. Hal ini terkadang dapat mengakibatkan tantangan perilaku karena kurangnya pengawasan atau kelelahan orang tua. F. Dukungan dan pengawasan orang tua. 1. Pekerjaan dengan jadwal yang fleksibel atau kemampuan untuk mengawasi anak setelah sekolah dapat membantu mencegah masalah perilaku seperti kenakalan dan prestasi akademik yang buruk. 2. Orang tua yang terlibat dalam acara dan kegiatan sekolah dapat menawarkan dukungan dan motivasi ekstra yang dapat berdampak positif pada perilaku dan keterlibatan anak-anak mereka di sekolah. G. Ketersediaan emosional. 1. Ini bukan hanya tentang berada di sana secara fisik, tetapi juga tentang ketersediaan emosional bagi anak-anak. Pekerjaan yang memungkinkan kehadiran emosional dan perhatian dapat membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan kontrol emosional dan perilaku yang lebih baik pada anak-anak. 2. Ketika orang tua senang dengan karir mereka, mereka cenderung lebih hadir secara emosional dan positif, yang menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan mendukung bagi anak-anak mereka. Haji. Relokasi terkait karir. 1. Sering pindah karena pekerjaan dapat mengganggu persahabatan anak-anak dan membuat mereka merasa kurang aman, yang dapat menyebabkan mereka bertindak berlebihan atau menarik diri dari orang lain.
Dua, di sisi lain, anak-anak yang orang tuanya menangani kepindahan dengan baik mungkin menjadi lebih fleksibel dan kuat. Keterbukaan dan saling menghargai. Satu, terkadang seringkali kita lupa sebagai orang tua yang selalu merasa benar dan tidak mau dibantah. Padahal mungkin juga kita salah dalam penyampaian atau salah dalam persepsi pada anak kita. Dua, di sisi lain anak yang selalu dianggap salah menjadi berontak dan tidak menerima atas perlakuan orang tua yang dirasakan tidak sesuai. Jadi perlu keterbukaan dan saling menghargai sudut pandang, dapat dengan lapang dada terbuka meminta maaf satu dengan lainnya. Jangan perlakukan anak kita seperti robot, namun perlakukan dan hargai anak kita sebagai manusia seutuhnya yang pasti punya keinginan dan kesalahan juga. Hubungan antara profesi orang tua dan perilaku anak dibentuk oleh berbagai elemen yang saling terkait. Meskipun karir yang sibuk dapat menghadirkan kendala dalam hal waktu, tekanan, dan pengawasan, memberikan contoh yang baik, hadir secara emosional, dan menggunakan strategi penanganan yang efektif dapat membantu mengurangi dampak buruk. Pada akhirnya, menciptakan suasana yang mendukung dan harmonis sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perilaku positif pada anak-anak. Berikut ini adalah gambaran tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi. Dampak tidak langsung. 1. Menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menjadi tantangan bagi orang tua dengan pekerjaan yang menuntut, yang menyebabkan berkurangnya waktu berkualitas yang dihabiskan bersama anak-anak mereka yang dapat mengakibatkan masalah perilaku. 2. Tekanan dari pekerjaan yang penuh tekanan dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional orang tua, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku dan pengaturan emosi anak-anak. 3. Jenis karir yang dimiliki orang tua dapat memengaruhi gaya pengasuhan mereka. Misalnya, jadwal yang fleksibel dapat memungkinkan praktik pengasuhan yang lebih positif seperti komunikasi terbuka dan keterlibatan aktif dalam kegiatan anak-anak. 4. Stabilitas keuangan orang tua sangat penting karena dapat memengaruhi situasi keuangan keluarga secara keseluruhan. Tekanan keuangan dapat menciptakan ketegangan di rumah, yang berpotensi menyebabkan masalah perilaku pada anak-anak. Pengaruh positif. Orang tua yang unggul dalam karir mereka dapat menginspirasi anak-anak mereka dengan menunjukkan semangat dan kesuksesan, menanamkan kualitas penting seperti dedikasi dan tekad. Ketika orang tua memiliki latar belakang profesional yang beragam, hal itu dapat memperkenalkan anak-anak pada berbagai kemungkinan karir, mendorong mereka untuk menemukan minat dan aspirasi unik mereka sendiri. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan. 1. Pendekatan pengasuhan. Pendekatan pengasuhan yang positif dan terlibat memiliki pengaruh yang lebih besar pada perilaku anak daripada profesi yang sebenarnya. 2. Waktu untuk menjalin ikatan. Kualitas waktu yang dicurahkan orang tua untuk anak-anak mereka lebih penting bagi kesejahteraan mereka daripada kuantitasnya. 3. Berbicara secara terbuka. Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak adalah kunci untuk mengatasi dampak negatif dari pekerjaan. Secara umum, pekerjaan orang tua memiliki dampak yang kurang langsung dalam membentuk perilaku anak. Faktor yang memengaruhi utamanya adalah kekuatan ikatan orang tua anak, suasana di rumah, dan kesehatan orang tua secara keseluruhan. Karir orang tua dapat sangat memengaruhi anak remaja mereka dalam berbagai cara. 1. Orang tua memegang peranan penting dalam membentuk pandangan remaja tentang profesionalisme dan etos kerja. Cara orang tua menyikapi karir mereka dapat berdampak besar pada cara remaja memandang pekerjaan dan kesuksesan. 2. Remaja mungkin dipengaruhi oleh jalur karir orang tua mereka saat mempertimbangkan aspirasi mereka sendiri. Namun, mereka juga dapat memilih jalur yang berbeda berdasarkan apa yang mereka amati dari pengalaman orang tua mereka. 3. Status sosial ekonomi keluarga, yang sebagian besar ditentukan oleh karir orang tua, dapat berdampak signifikan terhadap peluang yang tersedia bagi remaja. Hal ini dapat memengaruhi pilihan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pilihan karir masa depan mereka. 4. Jadwal kerja dan tingkat stres orang tua dapat berdampak langsung pada dinamika keluarga dan waktu yang dihabiskan bersama remaja. Hal ini dapat membentuk ekspektasi remaja mengenai keseimbangan kehidupan kerja dalam karir masa depan mereka sendiri. 5. Hubungan profesional orang tua dapat membuka peluang jaringan dan magang bagi remaja. Paparan terhadap lingkungan kerja orang tua mereka juga dapat membantu memperluas pemahaman remaja tentang berbagai pilihan karir. 6. Pilihan karir orang tua seringkali mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut, yang dapat diwariskan kepada anak-anak mereka.
Hal ini dapat memengaruhi prioritas remaja dalam memilih karir, seperti memprioritaskan stabilitas keuangan daripada mengejar minat mereka. 7. Orang tua dapat mewariskan keterampilan atau pengetahuan khusus yang terkait dengan karir mereka, sehingga remaja dapat memulai lebih awal di bidang tertentu. 8. Karir orang tua dapat menimbulkan harapan tertentu terhadap prestasi akademis atau profesional remaja. Hal ini dapat menjadi motivasi, tetapi juga dapat menimbulkan perasaan tertekan atau cemas. 9. Karir orang tua mungkin mengharuskan relokasi, yang memengaruhi kehidupan sosial dan konsistensi pendidikan remaja. 10. Dalam budaya tertentu, ada antisipasi agar anak-anak mengejar jalur profesional yang sama dengan orang tua mereka. Hal ini dapat mengakibatkan keharmonisan atau konflik, tergantung pada minat individu remaja. 11. Karir orang tua dapat membentuk jumlah pengetahuan keuangan yang dibagikan kepada remaja, yang memengaruhi pemahaman mereka tentang pengelolaan uang. 12. Remaja seringkali mengadopsi etika kerja dan kebiasaan yang diamati pada orang tua mereka. Penting untuk diingat bahwa meskipun karir orang tua dapat memengaruhi remaja, perlakukan anak kita sebagai orang dewasa muda memiliki minat, keterampilan, dan tujuan unik mereka sendiri. Dengan melakukan percakapan terbuka tentang jalur karir dan mendorong remaja untuk mengejar pilihan mereka sendiri, kita dapat menumbuhkan dinamika positif dalam hubungan ini. Diharapkan kita bisa saling memberikan dampak positif bagi karir dan karir anak kita kelak. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.